Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Riri. Hari ini kita akan belajar bunyi dan pemantulan bunyi. Tahukah kamu, tidak semua getaran dapat didengar manusia. Getaran dengan frekuensi tertentu dapat didengar oleh manusia. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika kamu mampu mendengar suara pada seluruh rentang frekuensi. Jika hal itu terjadi, hidupmu akan terganggu dan tidak nyaman. Kamu tidak dapat beristirahat dengan tenang karena getaran-getaran frekuensi rendah dari binatang dapat kamu dengar. Bunyi yang dapat kita dengar memiliki frekuensi antara 20 Hz dan 20.000 Hz. Bunyi dengan frekuensi ini disebut audiosonik. Bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti anjing, jangkrik, dan laba-laba. Bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Bunyi ultrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti lumba-lumba, paus, dan kelelawar. Pemantulan bunyi. Bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pemantulan bunyi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Contohnya, saat kamu bernyanyi di kamar mandi, suaramu terdengar lebih keras dan enak didengar daripada saat bernyanyi di ruangan yang luas dan terbuka. Yang kedua, gaung atau kerdam. Contohnya, ketika kamu berbicara di dalam sebuah gedung yang besar, dinding gedung ini akan memantulkan suaramu. Yang ketiga, gema. Contohnya, jika kamu berteriak di depan dinding tebing yang tinggi, suaramu seolah-olah ada yang mengikuti setelah selesai diucapkan. Penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap dengan menggunakan peredam suara. Peredam suara atau peredam bunyi adalah bahan-bahan yang permukaannya lunak atau empuk. Contoh bahan peredam bunyi yaitu karet, karpet, gabus, kapas, dan wol. Materi selanjutnya kita akan belajar mengenal makanan tradisional Indonesia. Indonesia kaya akan rempah-rempahnya. Dari keragaman rempah-rempah muncul beragam makanan tradisional. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional khasnya masing-masing yang kaya akan cita rasa. Makanan tradisional yang pertama adalah nasi kapau. Asalnya dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Masakan ini terdiri atas nasi, sambal, dan lauk pauk khas kapau, seperti gulai sayur nangka, gulai tunjang, dan juga gulai cancang. Contoh masakan tradisional yang kedua adalah nasi gudeg dari daerah Yogyakarta atau Jawa Tengah. Gudeg terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk memasaknya.
Gudeg dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental, ayam kampung, telur, tempe, tahu, dan sambal goreng krecek. Contoh yang ketiga adalah empek-empek. Empek-empek berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Empek-empek terbuat dari daging ikan tenggiri yang digiling lembut dan tepung tapioka atau sagu, telur, bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa, dan garam. Empek-empek disajikan dengan saus cuko dan potongan buah mentimun. Nah, tugas kalian hari ini adalah mengerjakan soal di halaman 115 yang dikerjakan nomor 2 sampai 5. Dikerjakan di buku tulis ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.